New Age Movement itu mengarahkan kepada menciptakan spiritualitas tanpa batasan dan dogma agama, bersifat pluralis. Jadi yang penting baik, yang penting santun, damai, tidak merusak alam, apapun agamanya, begitu. Berbuat baik pada sesama, bersyukur, memaafkan, cinta kasih. Tema-tema yang sifatnya universal itu yang menjadi stressing utama dalam pembicaraan mereka. Jadi intinya seseorang itu dibawa pada sisi spiritualitas, tapi tidak harus punya agama. Paham ya sisi spiritualitas ya? Orang jadi wise, bijaksana, kalem, peduli kepada orang lain, peduli kepada alam dan binatang, menjaga kelestarian alam, suka menolong pada orang lain, berterima kasih kepada alam dan lain sebagainya. Konsep-konsep itu yang diangkat karena pada asalnya mereka tidak menemukan ini dalam agamanya. Karena kekeringan dalam rohani mereka pada saat mereka terlalu fokus pada industri dan bisnis di waktu itu. Nah, untuk melengkapi sisi spiritualnya, mereka sangat terkagum-kagum dengan konsep yang ada di timur. Mereka yang hidup di pedalaman, melakukan meditasi, relaksasi, mereka mendapatkan kedamaian. Sementara mereka yang tadi mencapai kemajuan dalam industri, tidak mendapatkan kedamaian. Maka ini disinkronkan, kemudian disinergikan menjadi sebuah konsep yang semacam ini. Jadi mereka tidak perlu berpindah agama menjadi pengikut Tao, tidak perlu berpindah agama menjadi pengikutnya agama-agama timur, tetapi mereka mengambil cara mencari spiritualitasnya yang telah dilakukan oleh penganut-penganut di timur. Begitu. Ini yang dilakukan oleh New Age Movement, sisi spiritualitas. Kemudian yang kedua, adanya kesatuan yang saling terikat, mind, soul, and body. Saya nggak tahu caranya membaca ini. Mind, soul, and body. Pikiran, jiwa, dan tubuh itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Teman-teman sekalian, ini adalah konsep yang mereka temukan di dunia timur. Sebagiannya konsep ini memang ada dalam agama ini. Di Islam, sebagainya ada. Nanti akan saya sebutkan beberapa pendapat dari Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Memang ada sebagiannya. Makanya konsep New Age Movement itu adalah mengambil dari nilai-nilai spiritual yang ada di agama timur, termasuk agama samawi. Nilai-nilai yang ada dalam Islam, yang ada dalam agama Kristen, Yahudi, Tao, atau spiritual yang lain yang ada di timur itu dirangkum oleh mereka semua, dan salah satu nilai yang ada di antara agama itu adalah mind, soul, and body. Makanya kemudian teman-teman sekalian, kalau nanti muncul menjadi produk, lalu kita bilang ini bertentangan dengan agama misalnya, pasti para pengaruhnya bilang enggak, di agama ada tema ini. Kenapa akhirnya ini sangat sulit untuk diluruskan? Karena memang sisi spiritualitas yang diambil oleh New Age Movement itu berasal sebagiannya dari nilai-nilai agama. Contoh misalnya tentang tanggung jawab terhadap alam semesta. Ini adalah tugas kekhalifahan di muka bumi. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi tidak bisa kita bilang bahwa surah Al-Baqarah ayat 30 itu misalnya, itu bagian dari New Age Movement. Kan tidak bisa. Tapi itu adalah nilai yang diambil di New Age Movement ini. Nanti dalam agama Hindu, Buddha, Tao, di Tibet, atau yang lainnya, itu ada tema-tema jenis ini. Kemudian tema tentang berpikir positif itu akan berpengaruh kepada badan. Ya. Berpikir positif, berlapang dada, bersyukur, memaafkan, itu berpengaruh kepada badan. Mind, soul, ya pikiran positif, batinnya lapang, berpengaruh kepada badan. Konsep ini ada dalam agama. Dalam Islam juga ada. Antum bisa lihat sangat jelas ini di Zadul Ma'ad, jilid ke-5. Ibnu Qayyim bahkan menjelaskan, kalau seseorang itu batinnya, beliau menjelaskan hadis, ketika kita mendatangi orang yang sakit, kita diminta untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang sakit itu. Manfaatnya, kata Ibnu Qayyim, orang yang batinnya gembira, akan keluar energi positif dalam dirinya, hawa panasnya keluar, dan hawa panas itu yang akan mengusir penyakit dari tubuhnya. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Tapi kenapa konsep ini ada di New Age Movement? Karena sekali lagi, New Age Movement itu mengambil sebagian nilai-nilai yang ada dalam
agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan timur. Makanya kemudian kalau kita bilang nanti ada produk temuan baru misalnya, yang sekarang kita pakai di training motivasi, kemudian di pendidikan di sekolah, kalau kita bilang itu adalah New Age Movement, pasti nanti akan bilang, enggak, itu bagian dari agama. Itulah repotnya diskusinya. Gitu ya. Karena memang tema ini tadi ada. Contoh misalnya lagi di dalam Al-Quran misalnya surah tentang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seseorang yang kalau dia bersyukur, dia akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ditambah oleh Allah nikmatnya. Konsep dasar ini ditemukan pula nanti di agama yang lainnya. Seolah mirip. Agama yang lain mengajarkan untuk grateful, berterima kasih kepada orang lain, bersyukur kepada alam semesta. Maka nanti alam semesta dan orang lain membalas kebaikan dan rasa syukur itu. Rasa syukur itu akan mengundang kebaikan yang berlipat-lipat. Seolah-olah bersyukurnya dalam konsep agama yang lain atau aliran kepercayaan di timur itu serupa dengan syukur. Padahal konsep syukur itu sama sekali tidak sama dengan grateful yang ada di aliran kepercayaan timur. Grateful, berterima kasih dalam aliran filsafat atau dalam aliran kepercayaan timur itu sama sekali tidak sama dengan bersyukur dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini berbeda jauh. Tetapi karena praktisinya tadi adalah orang yang ruhaninya kering, dia menangkap sesuatu yang sama. Oh, di agama Islam ada syukur nih. Di agama itu juga ada syukur nih. Oh, ternyata dengan konsep meditasi, relaksasi juga ada rasa syukur nih. Seolah-olah ini semua adalah sama. Nah, kesalahan yang seringkali terjadi, kenapa akhirnya memaksakan diri mengislamisasi konsep ini adalah karena tidak mendudukkan definisi syukur sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kesalahannya di situ. Karena syukur yang ada dalam agama ini ditafsirkan sebatas grateful seperti di agama yang lain, akhirnya seolah-olah Islam pun sama rasa syukurnya dengan rasa syukur yang ada di aliran kepercayaan timur. Maka jalan tengahnya bagi teman-teman sekalian yang berusaha mengislamisasi konsep bahwa ini, ayo kembali pada konsep aslinya kalau kita ingin membawa itu. Maka pasti kita tidak akan bisa mengakomodir. Karena definisi syukur yang disebutkan oleh para ulama itu jauh berbeda dengan syukur dalam arti kata grateful yang dipahami oleh dunia barat. Tetapi konsep tentang pikiran yang positif, jiwa yang lapang itu berpengaruh kepada badan. Kesatuan ini secara umum ada dalam agama, bahkan dalam pengobatan juga ada. Gitu ya. Nanti akan saya sebutkan beberapa dalil yang disangka bahwa itu ada law of attraction. Padahal sebenarnya itu bukan. Baik, yang ketiga, jadi yang pertama tadi, konsep New Age Movement itu pasti mengarahkan kepada sisi spiritualitas. Baik, saya ulangi yang poin spiritualitas dulu. Teman-teman sekalian, salah satu tanda penting New Age Movement itu, salah satu tahapnya pasti akan masuk pada sisi spiritualitas. Jadi kalau antum ikut pelatihan motivasi, apapun brandnya, dengan metode ilmiah apapun, nanti step berikutnya, di salah satu stepnya itu akan membahas tema tentang sisi spiritualitas.